Saudari Yang, waktu kau bekerja sama dalam tugas dengan Saudari Lee, apakah kau mengalami kesulitan? Ada satu keadaan baru-baru ini. Aku dan Saudari Lee bertanggung jawab atas pekerjaan dua kelompok. Dan awalnya ketika dia menghadapi kesulitan lalu menemuiku, aku berusaha membantu menyelesaikannya. Namun setelah beberapa waktu, aku merasa telah menghabiskan banyak upaya untuk membantunya. Tetapi pada akhirnya dia yang dipuji. Aku pun merasa kesal, rasanya tidak adil. Lalu aku menghindarinya agar dia tidak terus bertanya kepadaku. Aku tahu itu perbuatan yang salah dan egois. Tetapi aku tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan ini. Hal semacam ini terjadi karena kita egois dan hina. Jadi, untuk melindungi reputasi dan status kita sendiri, kita sering mengabaikan kepentingan rumah Tuhan, merugikan pekerjaan gereja. Aku juga pernah mengalami keadaan seperti itu. Lalu setelah dihakimi dan dihajar firman Tuhan, aku belajar sedikit tentang diriku. Pengalaman seperti apa itu? Bisakah kau mempersekutukannya? Iya. Baiklah. Pada November 2019, aku mengerjakan tugas kepemimpinan bersama Saudari Chow. Agar pekerjaan selesai dengan lebih baik dan efisien, pemimpin tingkat atas membagi tanggung jawab kami. Aku bertanggung jawab untuk penyiraman pendatang baru, sementara dia menindaklanjuti pekerjaan video. Waktu itu, aku melihat penyiraman pendatang baru tidak berjalan baik. Aku tertekan dan takut tidak sanggup. Namun kemudian, aku ingat ini pekerjaan penting. Dan jika aku bisa mencapai keberhasilan dalam tugas sulit ini, pemimpin tingkat atas akan mengakui kemampuanku. Dan saudara-saudari akan memandangku dengan hormat. Jadi aku setuju. Belakangan, aku sering menemui mereka yang menyirami pendatang baru, membantu mereka menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugasnya. Berfokus pada pembinaan mereka yang berkualitas baik. Setelah beberapa waktu, pekerjaan penyiraman mulai membaik. Suatu hari, seorang saudari melapor kepadaku. Tidak ada cukup orang untuk memproduksi video, sehingga mereka mengalami kesulitan yang harus segera diselesaikan. Aku berpikir ini harus cepat diselesaikan. Tetapi pekerjaan penyiraman juga harus ditindaklanjuti. Dan jika kuhabiskan waktuku untuk pekerjaan video, dan masalah pendatang baru tidak diselesaikan tepat waktu dan mereka pergi, maka pekerjaan penyiraman akan terpengaruh. Jika itu terjadi, akankah pemimpin tingkat atas mengatakan aku tidak cakap? Selain itu, pekerjaan video adalah tugas Saudari Chow. Jadi jika aku membantunya, dialah yang akan dipuji, sedangkan aku tidak bisa unjuk muka. Dengan pemikiran ini, aku tidak memedulikan detail pekerjaan. Aku hanya berkata sekadarnya lalu pergi. Setelah kembali, ku bahas masalah ini dengan Saudari Chow. Tetapi dia tidak bisa memikirkan orang yang cocok, situasinya sulit. Lalu, pekerjaan itu tertunda karena personel tidak berada di tempat. Saat itu, aku tetap tidak peduli dengan masalah ini dan menganggap itu tanggung jawab Saudari Chow dan tidak berhubungan langsung denganku. Suatu hari, Saudari Chow berkata kepadaku, "Kuperhatikan kau hanya berfokus pada tanggung jawabmu dan tidak peduli dengan pekerjaan lain." Mendengar ucapannya, aku berpikir, jika kulakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabmu, kaulah yang akan dipuji. Hanya kau yang akan diperhatikan. Jadi untuk apa aku repot-repot? Ketika dia membicarakan ini, aku tidak terlalu memerhatikannya. Tak lama kemudian, pemimpin kami berkata kepadaku, ada beberapa masalah dengan pekerjaan video dan tidak ada yang terselesaikan. Aku ingat kau pernah membuat video dan kemampuanmu cukup baik di area ini. Aku ingin kau mengurus pekerjaan video. Saudari Chow akan melakukan pekerjaan penyiraman. Mendengar ini, aku merasa kesal. Aku telah berupaya keras mencurahkan pemikiran dan perhatian pada pekerjaan penyiraman. Akhirnya ada kemajuan. Sekarang setelah aku mengurus pekerjaan video, dia akan menikmati hasil kerjaku. Selain itu, membuat video yang bagus itu cukup sulit. Jika pekerjaanku tidak bagus, orang akan berpikir apa? Akankah aku dipandang tidak cakap? Lalu kupikirkan lagi. Pekerjaan penyiraman juga awalnya tidak memberikan hasil baik. Melalui upaya tanpa hentiku, bukankah hasilnya membaik?
Jika aku juga memperbaiki pekerjaan video, bukankah itu akan menunjukkan kemampuan kerjaku? Jadi, aku setuju. Lalu kucurahkan hati dan jiwaku pada pekerjaan video dan mencari orang baru. Ketika saudara-saudari punya masalah, kuluangkan waktu dengan sabar untuk mempersekutukan solusinya. Setelah beberapa waktu, pekerjaan video juga mulai membaik. Dan semangat semua orang juga meningkat. Pada saat ini, beberapa orang menanyakan tentang penyiraman pendatang baru. Aku merasa pekerjaan ini bukan lingkup tanggung jawabku. Jika kuatasi masalah ini, aku pasti tidak dipuji. Jadi aku hanya menanggapi sekadarnya. Suatu hari, saudari Chow memberitahuku ada masalah dalam pekerjaan penyiraman dan dia tidak tahu cara menyelesaikannya. Kemudian, aku sadar aku pernah mengalami masalah ini. Aku bermaksud memberitahu dia cara menyelesaikannya. Tetapi lalu kupikir, jika dia yang menyelesaikannya, maka dia yang akan mendapat pujian bukan aku. Aku berkata akan mengatasi masalah itu kalau ada waktu. Tetapi kemudian aku sibuk dan melupakannya. Masalah itu tidak terselesaikan dan pekerjaan penyiraman pun terpengaruh. Aku juga sama. Aku tidak memikirkan keseluruhan pekerjaan gereja. Aku rela berupaya keras untuk pekerjaan yang menjadi tanggung jawabku. Tetapi tidak peduli terhadap pekerjaan saudari Lee. Aku melihatnya mengalami masalah tetapi tidak bertanya atau menyelesaikannya. Sehingga pekerjaan menjadi tertunda. Bagaimana akhirnya kau menyelesaikan keadaanmu? Iya, Suatu hari, pemimpin tingkat atas datang untuk mencari tahu tentang pekerjaan kami. Dan ternyata aku hanya berfokus pada pekerjaanku sendiri dan tidak peduli pekerjaan orang lain. Mereka menanganiku dengan keras. Berkata pemimpin gereja yang hanya peduli pada tugas utamanya sendiri, sementara mengabaikan pekerjaan gereja lainnya. Berarti mengurus urusannya sendiri, egois, hina, dan kemanusiaannya buruk. Mendengar ini, aku merasa sedih dan diperlakukan tidak adil. Aku berpikir, setiap hari aku mencurahkan waktu dan upayaku pada tugas. Aku bekerja keras dan tidak pernah kendur. Sebenarnya, tidak masalah jika mereka tidak memujiku. Tetapi kenapa aku disebut egois, hina, dan kemanusiaanku buruk? Sesampainya di rumah, tangisku pecah. Dalam penderitaan, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam menghadapi pemangkasan dan penanganan, aku merasa kesal dan diperlakukan tidak adil. Aku tidak memahami maksud-Mu. Bimbinglah aku untuk mengenal diriku sendiri. Amin. Suatu hari, aku melihat firman Tuhan yang berbunyi, hati nurani dan nalar seharusnya menjadi bagian dari kemanusiaan seseorang. Keduanya adalah hal yang paling mendasar dan paling penting. Orang macam apakah yang tidak memiliki hati nurani dan tidak memiliki nalar kemanusiaan yang normal? Secara umum, dia tidak memiliki kemanusiaan. Orang yang kemanusiaannya sangat buruk. Mari kita analisis ini dengan saksama. Apa perwujudan tidak manusiawi yang diperlihatkan orang ini sehingga orang mengatakan dia tidak memiliki kemanusiaan? Apa ciri yang dimiliki orang semacam itu? Perwujudan spesifik apa yang mereka tunjukkan? Orang semacam itu bertindak acuh tak acuh dan menjauh dari apapun yang tidak berkaitan dengan mereka. Mereka tidak memikirkan kepentingan rumah Tuhan atau kehendak Tuhan. Mereka tidak terbeban untuk bersaksi tentang Tuhan atau melaksanakan tugas, dan tidak punya rasa tanggung jawab. Apa yang mereka pikirkan setiap kali melakukan sesuatu? Pemikiran pertama mereka adalah, apakah Tuhan akan tahu jika aku melakukan ini? Apakah ini terlihat oleh orang lain? Jika orang lain tidak melihat upaya dan kerja kerasku, dan Tuhan juga tidak melihatnya, maka tidak ada gunanya mencurahkan upaya atau menderita untuk ini. Bukankah ini keegoisan? Pada saat yang sama, ini juga niat yang sangat hina. Ketika mereka berpikir dan bertindak dengan cara ini, apakah hati nurani turut memainkan perannya? Adakah bagian dari hati nurani yang terlibat? Bahkan ada orang yang setelah melihat masalah dalam pelaksanaan tugas mereka tetap diam. Melihat gangguan dari orang lain, mereka tidak menghentikannya. Mereka tidak memikirkan kepentingan rumah Tuhan.
juga sama sekali tidak memikirkan tugas atau tanggung jawab mereka sendiri. Mereka berbicara, bertindak, menonjol, mengerahkan upaya, dan mengeluarkan tenaga hanya demi keangkuhan, gengsi, kedudukan, kepentingan, dan kehormatan mereka sendiri. Tindakan dan niat seseorang seperti itu jelas bagi semua orang. Mereka muncul kapanpun ada kesempatan untuk memperoleh kehormatan atau menikmati berkat. Namun jika tidak ada kesempatan memperoleh kehormatan atau begitu mengalami penderitaan, mereka lenyap seperti kura-kura ke dalam tempurung. Apakah orang semacam ini memiliki hati nurani dan nalar? Apakah seseorang yang tidak memiliki hati nurani dan nalar seperti ini merasa bersalah? Hati nurani orang semacam ini tidak berguna dan mereka tidak pernah merasa bersalah. Jadi dapatkah mereka merasakan teguran atau pendisiplinan Roh Kudus? Tidak, mereka tidak bisa. Di kubu iblis, baik itu di kantor yang kecil atau dalam organisasi yang besar, di antara masyarakat umum atau di instansi pemerintah, bagaimana suasana di tempat mereka bekerja? Apa prinsip dan pedoman bagi tindakan mereka? Mereka bertindak sesuka hati dengan caranya sendiri. Mereka bertindak untuk kepentingan sendiri dan membela kepentingan sendiri. Siapapun yang memiliki otoritas menjadi penentu keputusan, mereka tidak memikirkan orang lain, tetapi melakukan apa yang mereka inginkan, berjuang mengejar ketenaran, kekayaan, dan status. Jika engkau semua tidak memahami kebenaran atau tidak menerapkan kebenaran dalam situasi di mana engkau belum dibekali dengan firman Tuhan, apakah engkau akan berbeda dari mereka? Sama sekali tidak. Engkau akan sepenuhnya sama seperti mereka. Engkau akan berjuang dengan cara yang sama seperti orang tidak percaya berjuang. Engkau akan bergumul seperti orang tidak percaya bergumul. Engkau akan iri hati dan berselisih dan membuat rencana jahat sepanjang hari. Apa sumber dari masalah ini? Semua itu karena orang dikendalikan watak yang rusak. Pemerintahan watak yang rusak adalah pemerintahan iblis. Manusia yang rusak berdiam di dalam watak iblis tanpa terkecuali. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku sadar aku egois dan mementingkan diri sendiri. Aku tahu pembagian kerja itu untuk efisiensi, bukan untuk membuat kita independen. Jika ada masalah dengan rekan sekerja, aku harus membantu menyelesaikannya. Tetapi aku hanya mementingkan pekerjaanku, bertindak demi reputasi dan statusku. Kuabaikan pekerjaan lainnya sekalipun aku melihat ada masalah. Aku sangat egois dan hina. Ketika aku mengurus pekerjaan penyiraman, aku tahu menemukan orang untuk pekerjaan video itu sulit. Tetapi aku merasa jika menyelesaikan kesulitan-kesulitan ini, aku tak akan dipuji. Aku hanya bertanya sekadarnya, tidak terlalu memerhatikannya. Pekerjaan mengalami kerugian karena kekurangan orang. Ketika aku mengurus pekerjaan video, Saudari Cho memberitahu ada masalah dengan pekerjaan penyiraman. Aku bisa saja langsung memberitahu dia cara menanganinya. Tetapi aku khawatir jika dia menyelesaikan masalah ini, dia yang akan dipuji. Jadi aku tidak bersekutu dengannya. Akibatnya masalah tidak terselesaikan dan pekerjaan tertunda. Benar. Semua orang akan kagum jika aku melakukan pekerjaanku sendiri dengan baik, maka aku bekerja keras. Saudari Chow mengalami masalah dalam pekerjaannya dan membutuhkan bantuan, tetapi aku tidak peduli. Sehingga pekerjaan rumah Tuhan mengalami kerugian. Aku sungguh egois dan tidak punya kemanusiaan. Jika pemimpin tingkat atas tidak memangkas dan menanganiku, aku masih tidak akan menyadari perilakuku. Dan berpikir, selama aku melakukan pekerjaanku sendiri dengan baik, aku memikul beban dan melakukan tugas dengan setia. Aku tidak akan mengenal diriku sendiri. Kemudian, aku membaca satu bagian dari firman Tuhan yang membuatku memahami masalahku secara lebih mendalam. Pekerjaan apapun yang mereka lakukan, orang yang adalah antikristus
tidak pernah memikirkan kepentingan rumah Tuhan. Mereka hanya mempertimbangkan apakah kepentingan mereka akan terpengaruh. Hanya memikirkan tugas yang ada di hadapan mereka. Pekerjaan rumah Tuhan dan gereja hanyalah sesuatu yang mereka lakukan di waktu luang. Mereka harus didorong untuk melakukan sesuatu. Melindungi kepentingan diri mereka sendiri adalah panggilan mereka yang sebenarnya. Segala sesuatu yang mereka suka lakukan adalah hal yang benar. Di mata mereka, apapun yang diatur oleh rumah Tuhan atau yang berkaitan dengan jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan tidak penting. Apapun kesulitan yang orang lain hadapi dalam pekerjaan mereka, masalah apapun yang mereka temukan, setulus apapun perkataan mereka, antikristus mengabaikannya. Mereka tidak mau terlibat, seolah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan urusan gereja, sebesar apapun urusannya. Bahkan ketika masalah tersebut berada tepat di hadapan mereka, mereka hanya menanganinya dengan enggan dan acuh tak acuh. Hanya jika mereka langsung ditangani oleh yang di atas dan diperintahkan untuk menyelesaikan masalah, barulah mereka akan dengan enggan melakukan sedikit pekerjaan nyata dan memberi kepada yang di atas sesuatu untuk dilihat. Segera setelah itu, mereka akan melanjutkan urusan mereka sendiri. Terhadap pekerjaan gereja, terhadap hal-hal penting dengan konteks yang lebih luas, mereka tidak tertarik, melalaikannya. Mereka bahkan mengabaikan masalah yang mereka temukan. Mengelak ketika ditanya, hanya menanggapinya dengan sangat enggan. Ini adalah perwujudan dari keegoisan dan kekejian, bukan? Selain itu, apapun tugas yang mereka laksanakan, yang mereka pikirkan hanyalah apakah itu akan meningkatkan penampilan mereka. Selama itu akan meningkatkan reputasinya, mereka memeras otak untuk menemukan cara belajar melakukannya, cara melaksanakannya. Apakah hal itu akan membuat mereka menonjol atau tidak? Apapun yang mereka lakukan atau pikirkan, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Dalam sebuah kelompok, mereka hanya bersaing untuk memperebutkan siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, siapa yang menang dan siapa yang kalah, siapa yang memiliki reputasi lebih besar. Mereka hanya peduli tentang berapa banyak orang yang menghormati mereka, berapa banyak orang yang menaati mereka, dan berapa banyak pengikut yang mereka miliki. Mereka tidak pernah mempersekutukan kebenaran atau menyelesaikan masalah nyata. Mereka tidak pernah membicarakan tentang bagaimana melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip ketika melaksanakan tugas. Apakah mereka telah setia, telah memenuhi tanggung jawab mereka, telah menyimpang atau tidak? Mereka sama sekali tidak memperhatikan apa yang dituntut oleh rumah Tuhan dan apa kehendak Tuhan. Mereka bertindak hanya demi status dan martabat mereka sendiri. Amin. Amin. Iya. Tuhan menyingkapkan antikristus itu sangat egois dan hina. Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri dalam tugas. Hanya bicara dan bertindak demi reputasi dan status sendiri. Mereka tidak memikirkan pekerjaan gereja secara keseluruhan dan tidak punya hati nurani. Benar. Aku sadar prinsipku dalam bertindak dan sudut pandangku sama dengan antikristus. Kupikir melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabku dan melindungi kepentinganku itu dibenarkan. Juga terlibat dalam pekerjaan orang lain berarti membantu mereka. Kupikir mengesampingkan pekerjaanku sendiri untuk membantu orang lain dan melakukan pekerjaan tanpa dipuji adalah kebodohan. Jadi, ketika aku dan saudari Chow membagi tugas, aku tidak pernah memikirkan kesulitan yang dikemukakan saudari Chow atau memikirkan solusinya. Aku hanya berpikir untuk melakukan pekerjaanku sendiri dengan baik, serta mendapatkan kekaguman dan pengakuan. Dipikir lagi, apa aku sungguh menerapkan kebenaran dan melakukan tugasku? Aku hanya peduli pada statusku sendiri dan menjalankan bisnisku sendiri. Tepat sekali. Aku hidup menurut falsafah iblis, tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri dan biarkan hal-hal berlalu jika tidak memengaruhi secara pribadi. Aku sangat egois dan hina. Aku pakai pembagian kerja sebagai kesempatan menunjukkan kelebihanku. Kukerahkan tenaga dan upaya dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabku, tanpa memikirkan seluruh kepentingan rumah Tuhan, dan tidak menganggap diriku sebagai anggota keluarga Tuhan, atau bekerja sama dengan saudariku. Ini menghalangi dan mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Aku sadar aku bertindak seperti iblis, dan semua yang kulakukan tidak manusiawi. Sebenarnya, pujian tidak penting dalam pelaksanaan tugas di rumah Tuhan. Kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik. Ini tugas kita.
Bahkan jika itu bukan tanggung jawab kita harus menyelidiki dan menyelesaikannya. Ketika kita melihatnya karena kita adalah anggota keluarga Tuhan. Iya. Aku seorang pemimpin gereja. Semua pekerjaan gereja adalah bagian pekerjaanku. Ini tanggung jawab dan tugasku. Pekerjaan yang belum dilakukan dengan baik berhubungan langsung denganku. Namun, aku hanya memikirkan reputasi dan statusku mengurusi urusanku. Aku menempuh jalan antikristus yang menentang Tuhan, yang membawa kepada penolakan dan penyingkiran Tuhan. Benar. Antikristus hanya memikirkan kepentingan sendiri. Mereka tidak memikirkan orang lain. Mereka bahkan tega merugikan pekerjaan gereja demi kepentingan sendiri. Perilaku dan tingkah lakuku tidak berbeda dengan antikristus. Tanpa mempersekutukan ini, aku tidak akan tahu seberapa serius natur dari tindakanku. Iya, menyadari ini, aku sungguh merasa bahwa Tuhan memakai para pemimpin untuk menunjukkan masalahku. Ini kasih dan keselamatan Tuhan. Iya. Amin. Lalu, aku membaca satu bagian firman Tuhan dan melihat jalan penerapan. Itu bagian perakhir dari mengetahui watak orang adalah landasan untuk mengubahnya. Akan kubacakan. Baiklah. Membuat orang melepaskan kepentingan adalah hal tersulit untuk dilakukan. Kebanyakan orang hanya mencari keuntungan, dan membuat mereka melepaskan hal-hal itu sama saja dengan memaksa mereka untuk menyerahkan hidup mereka. Engkau harus belajar melepaskan, meninggalkan, menderita, dan menanggung rasa sakit karena melepaskan kepentingan yang engkau cintai. Setelah engkau menanggung rasa sakit ini dan melepaskan kepentinganmu, engkau akan merasa sedikit lega dan sedikit terbebaskan. Dan dengan cara ini engkau akan mengalahkan dagingmu. Namun jika engkau gagal melepaskannya dengan berkata, "Aku telah berlaku curang," memangnya kenapa? Tuhan tidak menghukumku, jadi apa yang bisa dilakukan orang kepadaku? Aku tidak akan melepaskan apapun. Ketika engkau tidak melepaskan apapun, tidak ada orang lain yang menderita kerugian. Engkaulah yang pada akhirnya merugi. Ketika engkau mengenali watakmu sendiri yang rusak, ini sebenarnya kesempatan bagimu untuk masuk, maju, dan berubah. Ini kesempatan bagimu untuk datang ke hadapan Tuhan dan menerima pemeriksaannya, serta penghakiman dan hajarannya. Selain itu, ini kesempatan bagimu untuk memperoleh penyelamatan. Jika engkau menyerah dalam mencari kebenaran, itu sama saja dengan melepaskan kesempatan untuk memperoleh penyelamatan dan menerima penghakiman dan hajaran. Ketika engkau tidak memikirkan keinginanmu sendiri yang egois atau mempertimbangkan kepentinganmu sendiri dalam hal-hal yang kau lakukan, dan sebaliknya terus-menerus mempertimbangkan pekerjaan rumah Tuhan, mengingat kepentingan rumah Tuhan, dan melaksanakan tugasmu dengan baik, maka engkau akan mengumpulkan perbuatan baik di hadapan Tuhan. Orang yang melakukan perbuatan baik ini adalah orang yang memiliki kebenaran. Mereka telah menjadi kesaksian. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku memahami jika orang hanya berpegang pada kepentingannya sendiri dan tidak menerapkan kebenaran, mereka akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh kebenaran dan diselamatkan Tuhan. Iya. Di sisi lain, jika kau melepaskan kepentingan pribadi dan membantu yang lain dan memberikan tenagamu untuk pekerjaan rumah Tuhan, ini bukan kebodohan, ini perbuatan baik dan dipuji Tuhan. Iya. Amin. Selanjutnya, entah itu pekerjaan utamaku atau bukan, aku harus berusaha yang terbaik. Dengan begini aku dapat menunjukkan perhatian akan kehendak Tuhan. Amin. Kemudian, ketika aku melihat ada masalah dengan pekerjaan rekan sekerjaku, aku mendiskusikan solusinya dengan dia, berbagi saran dan rencana yang baik. Dan setiap kali melihat saudari yang bekerja bersamaku mengalami kesulitan, aku berusaha mempersekutukan solusi dengannya. Dan memandang semua pekerjaan rumah Tuhan sebagai tanggung jawab dan tugasku sendiri. Saat menerapkan jalan ini, aku merasakan kedamaian dan ketenangan. Syukur Iya. kepada Tuhan. Terkadang aku masih memperlihatkan keegoisan dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk pekerjaanku sendiri dan kurang peduli dengan pekerjaan rekan sekerjaku. Kemudian aku berdoa kepada Tuhan meninggalkan niatku yang salah. Bagaimanapun rumah Tuhan itu satu kesatuan, tidak boleh terpecah. Ketika aku membantu saudariku menyelesaikan masalah dalam tugasnya, ini bukan pekerjaan tambahan, apalagi di luar tanggung jawabku. Ini tanggung jawab dan tugasku. Dengan pemikiran ini, aku mampu mengesampingkan kepentinganku dan bekerja dengan saudariku. Syukur kepada Tuhan. Kemudian, kami sepikiran dalam bekerja sama, dan semua pekerjaan gereja itu efektif. Ada makin banyak pendatang baru, dan kami mendirikan 2 gereja baru.
Aku bersyukur kepada Tuhan untuk bimbingannya. Syukur, Syukur kepada, kepada Tuhan. Tuhan. Melalui pengalaman ini, aku menyadari bahwa dalam bekerja sama, jika kita mampu mengesampingkan keinginan egois kita, mengabaikan kepentingan pribadi kita, bertindak bersama dengan satu hati, dan melindungi pekerjaan rumah Tuhan bersama-sama, kita akan mendapatkan bimbingan dan berkat Tuhan. Amin. Aku mampu memahami ini, berubah, menerapkan kebenaran, hidup dengan keserupaan dengan manusia, semuanya berkat penghakiman dan hajaran firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dengan persekutuan ini hatiku lebih terang dan aku punya jalan penerapan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan.